Halo semuanya, selamat datang di Fractivity Channel. Hari ini mau bahas lagi drama Snowdrop. Drama ini emang gak ada habisnya dan gak ada bosan-bosannya juga. Untuk setiap episodenya itu untuk selalu diperbincangkan. Karena banyak sekali hal yang menarik dan kejutan-kejutan yang bikin shock penontonnya itu di setiap episode yang ditampilkan dan mengundang perbincangan menarik pastinya gitu. Jadi langsung aja di video kali ini kita bahas apa yang terjadi di episode 8 dan 9 dari Snowdrop kemarin. Langsung aja, ini dia. Sebelum mulai, let's give right for Kim Miso, salah satu penghuni dari kamar 207. Lewat karakter Lee Jong Min, dia berhasil memberikan kesan sebagai rekan dan sahabat yang hangat tentunya untuk karakter Young-ro, Hye-rong, dan juga Seo-hee. Dan tak hanya itu untuk penonton pastinya, karena lewat karakter-karakter yang selalu dia mainkan di beberapa dramanya itu memang memberi kesan yang mendalam gitu loh. Saya pribadi itu nonton Kim Miso ini lewat drama Hybe Mama dan Snowdrop, tapi berdasarkan hal tersebut saya sudah tahu kalau dia ini telah memberikan warna yang luar biasa tentunya di dalam dunia per-K-dramaan lewat ciri khas rambut pendeknya itu. So rest in love Kim Miso, your acting, your story will always remember. 여기 오늘이 지나가네 녹은 너를 바라보는 숨죽인 마음은 저 하늘과 또 같이 저무네. Dari kemarin itu agen Korea Utara benar-benar berada di bawah under pressure karena puncaknya pada ending dari episode kemarin itu mereka benar-benar berhasil ditaklukkan lewat kerjasama yang luar biasa dari otak briliannya Bu Pi dan Lee Gang Woo serta aksi yang luar biasa keren dari Young-ro. Jadi akhirnya pihak Korea Selatan berhasil membalikan keadaan dan sedikit lagi mereka akan berhasil keluar dari sandraan dari asrama itu kalau aja Dr. Kang tidak datang dengan detonator di tangannya. Secara intensitas episode-episode kemarin itu tidak memberi kendor sedikit pun ya. Kejutan-kejutan untuk membuat shock penonton itu masih aja diberikan sehingga membuat kisah penyanderaan di dalam asrama ini dengan set lokasi yang sama di beberapa episode-episode terakhir ini tuh masih menarik aja untuk kita ikuti sampai akhir gitu loh. Saya kira ya kemarin ketika Suho dan Young-ro berpelukan di akhir episode kemarin itu adalah titik balik mereka untuk hubungan yang lebih baik lagi, tapi saya salah karena saat ini ternyata malah Young-ro yang menggunakan perasaannya untuk memanfaatkan Suho untuk mengambil detonator yang ada di saku Suho gitu kan. But it's okay sih ya, karena nggak mungkin juga hubungan mereka itu bisa cepat baik gitu loh, mengingat apa yang sudah terjadi di episode-episode sebelumnya, konflik-konflik yang sangat berat itu melanda kisah mereka gitu. Jadi kalau misalnya untuk cepat balik baik itu adalah hal yang tidak mungkin bisa terjadi cepat gitu loh, dan saya sangat mensupport hal demikian gitu loh, karena akan sangat membosankan kalau tiba-tiba di episode ini Young-ro bisa cepat luluh gitu dengan keadaan gitu loh. No, karena apa yang terjadi di antara mereka ini it's such a tragic loss gitu loh. When the short woman meet Northman itu nggak ada ceritanya untuk hubungan yang penuh dengan warna gitu, itu udah bisa dipastiin kelam gitu. Karena ada banyak sekali drama-drama dengan tipe sejenis kayak begini gitu kan ya, yang merepresentasikan kalau kisah cinta seperti ini tuh sulit sekali. Makanya bersyukurlah kita gitu kan di episode awal-awal dari Snowdrop ini kan benar-benar full menayangkan kisah romantis tipis dan manis-manis ala Young-ro dan Suho ini gitu loh, sebelum mereka memutarbalikkan keadaan dan membuat keadaan makin runyam seperti ini gitu. Kebangkitan Young-ro di episode kemarin itu cukup merepotkan Suho dan agen lainnya gitu loh, dan saya sangat suka dengan transisi Young-ro di episode kali ini yang sudah lebih berani dan sudah lebih punya
misi untuk bisa bebas gitu. Karena keberadaan Yungro ini kan sangat diperlukan gitu untuk amunisi bagi Bupi dan Lee Gang-moo yang saat ini tuh sudah secara bersama-sama bekerja sama bagaimana dia bisa melepaskan Sandra yang ada di asrama itu. Dan itu makin menambah daya tarik dari perkembangan karakter Yungro sih yang dapat saya tangkap di episode kali ini. Oh, yang ngomongin Bupi, ternyata beliau ini adalah mata-mata yang diutus oleh ANSP, tapi saya belum dapat bayangan siapa orang yang mengutus atau VIP yang memberikan perintah kepada Bupi ini gitu. Apakah VIP ini adalah orang yang berseberangan dengan Namtaeil atau malah berada di pihak yang sama dengan Namtaeil. Tapi kalau melihat dari alasan dia kenapa memilih asrama dan kenapa diutus menjadi direktur asrama yang notabene-nya di dalam itu ada En Yungro, anak dari En Chang-soo, saya udah dapat pastikan kalau VIP yang memerintahkan Bupi ini adalah orang yang punya kepentingan dengan Pak En Chang-soo, ayahnya Yungro gitu kan ya. Bisa jadi Namtaeil, tapi Namtaeil nggak mungkin. Apakah presidennya betul yang mengutus Bupi ini untuk memata-matai Pak En, atau kita nggak tahu lah ya, mungkin ada kisah lainnya gitu dari kisah Bupi ini. Tapi di episode kemarin baru sampai situ gitu yang dijelaskan dan dijabarkan. Episode kemarin itu secara mood campur aduk banget sih. Episode kemarin itu secara mood sebenarnya campur aduk banget sih. Momen ketika Bupi melakukan senam SKJ itu adalah part paling paling ngakak sebenarnya. Anda dengan wajah sangarnya itu ya, tapi dia malah santai ngelakuin senam. Itu benar-benar mood banget lah di episode kemarin itu. Terus juga di episode kemarin itu tidak mulu tegang gitu loh, karena udah ada porsi yang diberikan kepada teman-temannya Yungro dan kisah para Sandra di asrama, mahasiswi di asrama gitu kan, kayak misalnya Sulhi dengan Gwangtae, dan juga ada ternyata hubungan Bunok dengan si Kamera Jo. Ternyata Kamera Jo ini Anda selain hobinya marah-marah juga bisa manis gitu loh. Tapi manisnya itu untuk orang tertentu, orang yang punya sama-sama tabiat annoying kayak Anda juga gitu, yaitu si Bunok gitu kan. Jadi orang berdua ini memang cocok sih kalau bersatu gitu kan ya, sama-sama nyebelinnya dapet. Dan juga adegan Yungro dan Suho yang berpelukan itu walaupun hanya tipu muslihat tapi udah berhasil juga bikin penonton baper kok. Now we move to Kang Chuya, our badass kamerat. Kali ini dia di episode kemarin identitasnya dia sebagai salah satu spy dari Korea Utara itu udah terbongkar, dan gak segan-segan dia meledakkan asrama coy gitu. Jadi ini adalah bentuk perlawanan dan juga pembuktian kalau dia ini adalah agen yang tidak main-main gitu loh. Karena dia tahu kalau sekarang ini Suho sudah tidak bisa lagi idealisme secara full karena udah melibatkan perasaan pribadi gitu kepada Yungro. Akhirnya dia coba mengambil alih lah gitu istilahnya. Tapi kenapa saya itu ngerasa kalau Kang Chuya ini punya feeling juga kepada Suho gitu. Tapi kalau ia ini akan menjadi kisah yang menarik. Nah, untuk ledakan itu sepertinya berasal dari bom yang berada di sisi kiri dan kanan bangunan asrama dan berada di lantai atas. Jadi bukan berasal dari bom yang berada dekat dengan para Sandra yang akan segera bebas itu gitu kan. Karena kalau melihat dari preview di episode besok, melihat Yungro dan Suho tidak terluka satupun, itu menandakan kalau yang meledak itu bukan bom yang dekat dengan para Sandra gitu loh. Ini jadi murni sebagai ancaman aja sih bagi Chungya kalau dia itu tidak main-main gitu loh, dan juga ancaman untuk pihak ANSP untuk segera melakukan apa yang dia mau gitu loh. Sehingga dari kejadian sana Chungya berhasil lagi mengembalikan keadaan dan membuat para Sandra ini takluk lagi ke dia gitu loh. Itu yang menjadi poin mungkin kenapa Kang Chungya ini mau meledakkan asrama gitu. Nah, setelah kejadian itu sepertinya Suho menelpon lagi untuk bernegosiasi dengan pihak ANSP, tapi yang angkat kali ini adalah Pak Eun, bukan si Namtaeil lagi. Jadi Pak Eun kayak marah gitu kepada Suho karena dia meragukan gitu keselamatan putrinya karena kejadian ledakan bom itu kan gitu. Nah, di sisi lain Lim Ji-rok ini sepertinya memerintahkan agen mereka yang ada di Korea Selatan itu untuk menghabisi para Sandra gitu loh. Karena kan di preview diperlihatkan tuh kalau dia bilang
sejak kapan kita harus patuh terus kepada perintah yang ada di Korea Selatan gitu kan ya kan. Pada awalnya mereka memang tidak berniat untuk menyelamatkan para sandranya gitu. Nah itu udah menandakan atau it's mean adalah untuk segera menghabisi para sandra gitu, untuk memicu war aja deh sekalian gitu kan. Nah dari sini sepertinya Suho mulai tidak sejalan dengan kesepakatan dari awalnya gitu loh. Dia kan menyandra ini hanya untuk mengendalikan keadaan, untuk supaya mereka bisa kembali ke Korea Utara tanpa kendala gitu kan ya, dengan tidak menyakiti siapapun gitu kan. Setelah ini sepertinya Suho tidak akan lagi menjalankan perintah dari partainya, dari ayahnya gitu. Ini benar-benar mungkin menjadi turning point lah untuk kisah Jungro dan Suho gitu. Karena setelah ini yang akan menjadi fokus dari Suho adalah bagaimana dia bisa keluar dari asrama ini dan pastinya selamat bersama dengan Jungro dan menyelamatkan para sandra lainnya gitu kan. Nah bagi Namtaeil keadaan ini bisa menjadi ajang untuk mengarang cerita gitu, untuk menaikkan citra gitu kan. Jadi dengan keadaan ini makin pas lah bagi dia untuk menyudutkan korup gitu. Nah sedangkan untuk di sisi lain keadaan ini juga menjadi ajang tontonan yang menarik bagi nyonya-nyonya yang berada di kursi sofa sambil minum kopi dan nonton TV itu. Istrinya Namtaeil dan juga istrinya Pak Edini, yang satu pengennya pas 13 orang yang mati atau meninggal di dalam ledakan itu, dan yang satunya lagi mau lebih gitu kan. Tapi tenang aja, sepertinya apa yang Anda harapkan itu tidak bakalan kejadian gitu. Oke lah ya, itu aja mungkin review singkat saya untuk series Snowdrop episode 8 dan 9, episode yang penuh dengan spot jantung gitu. Makin menarik tentunya, dan gak sabar juga untuk nonton episode selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa like video ini kalau misalnya suka, dan juga subscribe channel ini dengan cara klik tombol yang bertuliskan subscribe atau langganan di bawah itu. Jangan lupa untuk diklik. So I think enough for today. Thank you so much for watching and bye bye.